saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak dan kita memulainya di dalam doa. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan saat ini Tuhan mengizinkan kembali untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami semakin dikuatkan dan juga kami boleh menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, supaya kami tetap terus bersiap siaga, berjaga-jaga, dan menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan panggilan beribadah demikian. Kepada umat-Nya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan, yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66, bait pertama dan bait yang kedua, di gunung dan di lurah. Di
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk tetap tinggal dalam kasih. Oleh karena itu, terimalah hukum kasih dari Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita dan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bersama-sama menaikkan doa dan nanti akan saya akhiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, kami datang kepadamu dengan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar akan segala keterbatasan kami dan juga kekurangan dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hidup kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjalankan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ini kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari bersama-sama kita menaikkan nyanyian syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait pertama dan bait yang ketiga, Bagi Yesus Kuserahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau yang telah memberikan anugerah pengampunan bagi kami, yang telah memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua dalam kami menjaga kesucian hidup kami. Dan bila firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, menolong kami untuk boleh bersama-sama saling menjaga dan juga saling membangun dalam kasih, supaya iman kami pun semakin kuat bertumbuh dan pada saatnya menghasilkan buah-buah yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk Kau bentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, saya ambilkan dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita terjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada saat ini saya beri judul Saling Menjaga dan Membangun dalam Kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan bersama-sama melanjutkan tema khotbah minggu lalu yang sedikit banyak berbicara dan menyinggung tentang bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Permasalahannya adalah tidak ada yang mengetahui tentang kapan kedatangan Yesus itu akan tiba, sehingga sering diibaratkan datangnya itu seperti pencuri di malam hari. Oleh karena itu, kita diharapkan selalu siap sedia, kapanpun juga Tuhan Yesus datang kembali. Jikalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, akhir-akhir ini pun semakin dihidupkan kembali kegiatan jaga ronda, jogo tonggo, atau pos kampling di masyarakat. Hal ini terkait dengan semakin maraknya pencurian di mana-mana. Nah, kegiatan jaga ronda, jogo tonggo atau pos kampling ini dilaksanakan tentunya dengan tujuan untuk saling menjaga keamanan di lingkungannya. Nah, semangat saling menjaga inilah yang seharusnya juga kita kembangkan dalam rangka membangun kehidupan orang-orang percaya di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Tesalonika juga mendapatkan surat pengembalaan dari Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ditulis oleh Rasul Paulus dalam rangka menjawab pergumulan yang saat itu sedang berkembang dalam persekutuan jemaat di Tesalonika, yaitu tentang bagaimanakah sikap yang benar dalam menantikan hari Tuhan. Untuk menjawab pergumulan ini, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan menjelaskan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di waktu malam hari. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri di waktu malam, di mana waktu tepatnya itu tidak ada yang mengetahui, maka sikap yang tepat dalam menantikan kedatangannya adalah dengan senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Nah, sikap berjaga-jaga dan sadar itu juga diibaratkan seperti prajurit yang sudah siap berperang dengan membawa senjata perlengkapan lengkap. Nah, kita sebagai orang percaya, jemaat diharapkan senantiasa juga hidup
dalam ketaatan kepada firman Tuhan, terus memelihara iman, pengharapan, dan kasih. Selain itu, Rasul Paulus juga memberi nasihat agar jemaat itu saling membangun seorang akan yang lain, yaitu dengan jalan saling menasihati dalam kasih dan saling menguatkan iman. Dengan demikian, setiap orang tertolong untuk tetap taat dalam melakukan firman Tuhan, kapanpun dan dimanapun juga. Hal lain yang menarik dalam surat Rasul Paulus ini adalah ketika Rasul Paulus menyebut jemaat atau orang-orang percaya sebagai anak-anak terang. Nah, konsep tentang perbedaan antara terang dan gelap dimunculkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Di sini Rasul Paulus ingin menunjukkan perbedaan sikap dan perilaku antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Terang menunjuk pada hal-hal yang baik, sedangkan gelap menunjuk pada hal-hal yang jahat. Sehingga seharusnya sikap dan perilaku anak-anak terang tentunya tidak dikuasai oleh kegelapan atau kejahatan. Hal ini juga terkait dengan sikap yang selalu terjaga dan sadar sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada waktu siang hari. Hal ini tentunya berbeda dengan orang-orang kegelapan yang sikap dan perilakunya jahat, suka mabuk-mabukan atau tidak sadar, dan juga suka bermalas-malasan dan tidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, kita juga dinasehati supaya setiap orang-orang percaya atau orang-orang atau anak-anak terang, kita senantiasa taat melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat yang sama, sebagai komunitas orang-orang percaya yang hidup bersama-sama, kita masing-masing juga mempunyai tanggung jawab untuk saling menjaga dan saling membangun dalam kasih. Hal ini penting untuk dilakukan karena kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup yang banyak dengan godaan dan tantangannya ini, kita membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan komunitas yang saling menjaga dan saling membangun. Nah, semangat inilah yang seharusnya diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama anak-anak terang atau orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks kehidupan kita saat ini juga masih menghadapi pergumulan yang berat dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tetapi marilah kita memfokuskan diri bukan pada kapan pergumulan atau permasalahan dan cobaan hidup ini akan berakhir. Tetapi marilah kita memfokuskan diri pada apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang, supaya kita tetap kedapatan setia, terjaga, dan siap dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai kita menjadi lengah dan terjatuh dalam cobaan hidup ini dengan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, teruslah berjuang menjadi anak-anak terang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan bersama, baiklah masing-masing dari kita tidak menunjuk dan mencari-cari kelemahan orang lain, tetapi hendaklah kita saling menjaga dan juga saling membangun di dalam kasih. Janganlah kita menuntut orang lain untuk melakukan ini dan itu, atau memperbaiki sikap ini dan itu, tetapi
baiklah kita masing-masing menuntut diri kita sendiri untuk melakukan apa yang baik, benar, dan bermanfaat demi terciptanya kehidupan bersama yang lebih baik dan menjadi berkat. Oleh karena itu, hendaklah kita juga bertanya pada diri kita masing-masing demikian. Apa yang harus aku lakukan untuk dapat menjaga dan membangun kehidupan bersama dalam keluargaku ini, dalam komunitas imanku ini, dalam kehidupan gerejaku ini, supaya tetap terjalin relasi yang harmonis dan penuh dengan damai sejahtera, semakin maju dan berkembang, serta semakin menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Teruslah mempergumulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Temukan jawabannya dan lakukanlah dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan memampukan kita untuk senantiasa saling menjaga dan membangun dalam kasih sampai hari Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan Kidung Jemaat 280, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ketika kami boleh menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini dengan berbagai macam
cobaan dan tantangannya, tetapi kami terus merasakan akan pimpinan dan penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini. Dan biarlah setiap pengalaman iman kami bersama Yesus Kristus yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami, menolong kami semua untuk terus berpengharapan dalam Kristus dalam kami menapaki hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Kiranya Allah senantiasa memberkati kami dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini dengan semakin lebih baik. Demikian pula Tuhan, dalam kami membangun kehidupan bersama, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, maupun juga dalam kehidupan bergereja. Kau mampukan kami semua untuk boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling membangun satu dengan yang lainnya, dan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kehidupan kami bersama semakin menjadi lebih baik, semakin penuh dengan kedamaian, dan relasi kami pun terbangun dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebersamaan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kiranya Allah menolong kami semua untuk semakin menghargai hidup bersama dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dan biarlah perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kami terpecah-pecah, tetapi kami menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah berkat dari Tuhan, sehingga kami boleh semakin diperkaya satu dengan yang lainnya, boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kiranya setiap talenta, setiap potensi, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua boleh kami gunakan sebagaimana mestinya untuk membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, oleh karena itu kiranya Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kehidupan kami dalam masyarakat, maupun juga Tuhan berkati kehidupan kami dalam bergereja, supaya dimanapun kami berada, kami boleh tetap terus menjunjung tinggi cinta kasih dan melakukannya dalam kehidupan kami bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam masa-masa pemulihan kesehatannya. Tuhan kiranya memberkati supaya saudara kami ini boleh merasakan jamahan tangan kasih Tuhan, boleh dipulihkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Kau memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat, kiranya Allah pun berikan hikmat dan menuntun serta membukakan jalan keluar untuk setiap permasalahan dan pergumulan yang sedang dihadapi, supaya sukacita dan damai sejahtera pun boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang bergumul berat ini. Demikian pula kami menyerahkan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak Tuhan tuntun dan sertai untuk boleh menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, dan juga memiliki iman semakin kuat di dalam Yesus Kristus, memiliki sikap dan karakter seperti Kristus Yesus yang telah memberikan teladan hidup bagi kami semua. Demikian pula bagi kami sebagai orang tua, Tuhan memberkati supaya kami boleh mendidik, mendampingi dan mengasihi anak-anak dengan penuh cinta kasih dan kesabaran, dan juga Tuhan mampukan untuk boleh menjadi teladan yang baik bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikian pula Tuhan menuntun dan menyertai setiap kami orang tua dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan pun senantiasa menuntun dan memberkati supaya setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kami boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan ucap syukur kepada Tuhan, sehingga melalui pekerjaan baik itu Tuhan pun kiranya berkenan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami. Demikian pula Tuhan, kami mengingat akan keberadaan para adiuso, para orang tua kami di masa-masa tuanya
Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan juga kiranya memberkati dan melindungi mereka, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan juga kesehatan yang baik, sehingga di masa-masa tuanya ini para Adiuswa boleh menikmati kehidupannya ini dengan rasa syukur dan penuh dengan kebahagiaan. Apapun menjadi keperluan, kebutuhan hidupnya, Tuhan kiranya juga berkenan untuk mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat akan saudara kami, Mas Galang dan Mbak Tika yang akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinannya. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Mas Galang dan Mbak Tika ini boleh menjalani hidup berkeluarga yang diberkati Tuhan, bangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan keharmonisan, sehingga Engkau pun berkenan untuk memakai keluarga barunya nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memperlengkapi saudara-saudara kami ini dalam bangun kehidupan keluarganya nanti. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Allah menuntun dan menyertai kami, supaya hari-hari ke depan boleh kami lalui dengan semakin lebih baik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya hanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang terkasih, sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan pujian kepada Allah dari Kidung Jemaat 322 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan.
Tuhan yang maha baik, Allah yang maha sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kebaikan-Mu nyata adanya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana Engkau memelihara kami di dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati, menyertai, dan Engkau memberikan kemudahan di dalam segala pekerjaan kami. Dan dari pekerjaan kami itu Engkau memberikan juga hasil kepada kami, dan hasil kami ini sebagian kecil kami berikan kepadamu kembali ya Tuhan. Mohon agar supaya Engkau menguduskan persembahan ini, agar supaya persembahan ini bisa berguna untuk kelancaran pelayanan gerejamu di GKJ Kebumen ini. Tuhan yang maha baik, Allah yang maha sempurna, apabila di dalam kami memberikan persembahan ada dosa yang terselip di dalam hati kami, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sungguh Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita kami yang besar, karena kami percaya dan kami hanya bisa menyembah dan berbakti kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan lalu Kidung Jemaat nomor 379 bait pertama dan bait yang ke-7 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mengharap dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk boleh menerima berkat-berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.